Halo Elora, kerasukan roh penoma mereka. Timun aja disebut kayaknya pencinta timun Halo, gitu tadi. Halo Elora. halo, halo. Tes, tes. Ya, ya. Silakan Bro. Di sini Kristen, kalau awam bertanya saja, kalau berilmu silakan menjelaskan. Kalau saya awam sih bertanya tentang Oke, Isa sih. silakan. Silakan Bro. Apakah menurut Kak Rifa ini Isa itu mati dan dibangkitkan menurut Quran? Tidak, Nabi Isa itu belum mati, tapi akan mati dan dibangkitkan karena semua manusia pasti akan mati dan dibangkitkan. Tapi beliau tidak dibunuh, wama qataluhu wama sulabuhu. Berarti tidak mati, tidak dibangkitkan. Belum mati, belum meninggal, belum wafat karena nanti beliau turun lagi untuk membunuh Dajjal dan mematahkan salib dan membunuh babi. Tugas beliau belum selesai. Berarti tapi menurut surat Maryam ayat 33 Surat itu kan Maryam ayat Isa 33 itu apa bunyinya? Gimana? kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, Iya. hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Iya. Pada waktu dia berbicara itu dia udah mati atau belum menurut kamu? Ini belum mati nih. Ya sudah, berarti kan dia Mungkin sedang sih. berdoa supaya dia diberikan kelimpahan keselamatan ketika dia lahir, bangkit dan mati. Tapi kan Kak Rifa tadi bilang enggak mati, enggak bangkit. Saya bilang belum mati. Gimana sih? Belum mati. Berarti Isa di mana sekarang? Di sisi Allah. Di sisi Allah. Tapi ngapain kalau di sisi Allah untuk apa dibangkitkan? Kan udah di sisi Allah. Kok dibangkitkan? Kan belum mati. Kenapa dibangkitkan? Belum mati. Nanti dia diturunkan. Iya, matinya kapan? Nantilah. Setelah selesai tugas-tugasnya. Kapan tugasnya? Kan di sisi Allah. Gimana Ngapain aku lagi? tahu? Tugasnya apa? Lah kan nanti dia Iya. turun. Gimana sih ini? Iya, maksudnya ada matinya tuh kapan maksudnya? Ya nggak tahu, ada. Nggak ada. Jangankan matinya Nabi Isa. Saya aja nggak tahu matinya kapan. Emang Ya, ada orang yang saya tahu tahu matinya itu. kapan? Ya Ya, udah. maksudnya tuh Kenapa ada kamu Quran tanya dan ke saya? hadis. Nggak ada Di seluruh- Al-Quran dan hadis menjelaskan mati seseorang itu kapan. Nggak ada. Hanya Allah yang tahu. Enggak menjelaskan Isa tuh mati atau enggak gitu. Sudah saya jelaskan, wama qataluhu wama salabuhu. Ya. Tetapi dia diangkat ke sisi Allah. Artinya dia tidak dimatikan, tidak disalib. Dan dia berdoa. Dia minta keselamatan waktu dia dilahirkan. Sesuatu yang sudah terjadi itu dilahirkan, sesuatu yang akan terjadi. Dia minta keselamatan pada waktu itu dia masih hidup. Artinya dia nanti akan mati, begitu loh. Akan mati, belum mati, akan mati. Sudah di sisi Allah tapi mati. Gimana itu? Gimana ini orang ini ya Allah? Itu Belum gimana ya? meninggal seperti Iya, Henok tahu. dan Elia kan. Henok Elia kan diangkat ke surga tanpa kematian. Gimana sih? Iya, maksudnya gimana? Kapan mati? Kalau di Alkitab kan menjelaskan Ya nggak ada tahu lah. matinya. Nanti dia nanti kullu nafsin maut, seluruh yang bernyawa pasti mati. Kapan? Nanti ketika ajalnya sudah sampai. Kapannya saya nggak tahu loh, kok nanya saya kan bukan Tuhan. Berarti enggak bisa dijelaskan ya surat Maryam 33 nih. Enggak, Karena kalau tahu. tentang bukan surat Maryam saya bisa jelaskan. Berarti Isa ini dibangkitkan ya. Wah. Silakan pertanyaan selanjutnya. Dan selanjutnya sih belum ada. Berarti Isa kenapa? Berarti Isa dibangkitkan nanti ya. Ya berarti Isa apa tadi? Semua manusia kedengaran, dibangkitkan nanti kalau sudah mati. Semua manusia akan dibangkitkan nanti kalau sudah mati, Dek ya. Berarti oke deh. Berarti kalau tanya terakhir lah nih, pertanyaan terakhir. Apakah di Muslim tuh ada konsep penebusan dosa? Penebusan dosa Muslim. Di dalam Islam itu Ada. kata-kata penebusan dosa itu tidak lazim. Yang ada itu adalah pertaubatan. Pertobatan ya. Pertobatan. Berarti Di dunia ini konteksnya pertaubatan. di Islam tuh sama sekali tidak ada penebusan dosa buat Muslim gitu, maksudnya Bang. Di dunia tidak ada Tuhan Yesus. penebusan dosa orang. Tidak ada di dunia ini dosa orang dilimpahkan ke orang lain. Kalau nanti di akhirat di yaumil hisab ada orang Yahudi yang menanggung dosa kami, itu konteksnya dianti di akhirat. Itu sudah bukan di dunia lagi.
Karena Tuhan kami bukan Tuhan jolim, agama kami bukan agama pagan yang gemar memindahkan dosa orang lain ke orang lain, lalu membuat orang lain tersiksa karena dosa orang lain, nggak ada gitu. Menumbalkan orang lain untuk keselamatan tuh nggak ada. Tapi kan ada ayatnya ini, bukan Ayat ayat sih, apa? di Sahih Iya, di hadis Muslim. itu bukan terjadi di dunia, hadis itu nanti terjadi ketika Iya, kami memang di kiamat. Mm-mm. Maksudnya kan kakak tadi bilang tidak ada penebus. Di dunia tidak ada Padahal penebusan, tapi pertaubatan. Gimana sih? iya, maksudnya di kiamat Anda nanti lah. bertanya, tapi Anda dijelaskan nggak mau terima. Kalau Iya, Anda kan tidak saya paham, bilang, tidak iya betul. masalah. Saya Hari kan sudah kiamat betul. jelaskan konteksnya itu nanti di hari kiamat atau di yaumil hisab, orang Yahudi itu tukar tempat dengan kami, bukan berarti dia menebus dosa kami. Kenapa? Tanpa mereka pun kami tetap masuk surga, tanpa kami pun mereka tetap masuk neraka. Tuhan kami bukan Tuhan yang menyalahkan orang lain karena kesalahan orang lain. Memang orang Yahudi Nasrani nanti memang semua udah masuk neraka. Ada nggak ada saya memang Iya, mereka ahli neraka. iya, saya udah Kan? bilang setuju. Ini Ya memang udah. hari kiamat. Saya enggak bilang memang Ya pada udah. ini kan Saya kan udah tertulis jawab pada hari. Saya bacakan aja langsung ya. Saya bacakan langsung Sahih Muslim nomor Nah, terus? 4969. Saya bacakan. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu siapa? Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Saya tahu hadis itu. Sama, Anda nggak perlu ya. jelaskan, saya tahu hadis itu. Kan saya sudah jelaskan Rasul konteks hadis itu. pada hari kiamat. Inilah penebusmu. Jadi Iya. ada penebus dong kalian di hari kiamat. Di hari kiamat ada. Bahkan dari kiamat pun nanti kami Oh. keluar dari surga, dari neraka semua. Kami masuk surga semua. Berarti penebusnya ini keren ya? Orang Oh Yahudi iyalah, dan keren lah, orang Kristen. kafir, orang kafir. Orang Wow. kafir. Ya. Ya. Keren berarti kalau kalian Karena bilang tanpa kami pun, kami misalkannya saya tidak berbuat dosa nih, orang kafir tetap masuk neraka. Tuhan kami tetap adil. Ya, tanpa orang kafir pun kami tetap masuk surga. kalau Ya, kalau tanpa tanpa orang orang kami muslim, ya tanpa orang kafir pun kami tetap masuk surga. Karena kami masuk surga bukan karena orang masuk neraka. Begitu. Jadi Tuhan kami bukan Tuhan yang zolim. Kau yang berbuat, orang lain yang nanggung, bukan. loh ini penebus kan artinya menimpakan. Orang Kristen sama Ya, Yahudi ini kok malah timpakan menjadi kesalahan penebus. itu, ya orang Yahudi dan Kristen itu orang baik atau orang benar dalam pandangan Islam? Kafir menurut kalian? Ya udah. Menurut kalian kafir? Berarti Allah Jadi meletakkan sesuatu penebus. pada tempatnya. Dan Allah meletakkan, iya. Jadi kan betul. Kamu nggak baca Amsal pasal 18 nomor 21. Orang baik menggantikan orang jujur. Di kami beda. Kita terbalik, bro. Kalau di kalian kan kebalikan. Orang benar menebus orang jahat. Orang benar dihukum mati untuk menyelamatkan orang jahat. Di kami nggak. Orang jahat masuk menebus kami yang orang baik. Beda kita. Nih ya. Amsal 21 nomor 18 nih. Coba lihat nih. Entar dulu, jangan ini dulu. Kamu harus belajar juga kitabmu. Jangan kamu cuma nanya kitab orang, tapi kamu nggak ngerti kitabmu sendiri. Khawatirnya kamu nggak paham. Nih, kamu tengok nih. Orang fasik dipakai Amsal tebusan. 18. Jadi memang kalian orang fasik. Nih, Amsal 18 Amsal ayat pasal 21 nomor 18. 21. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Ya kami orang benar, kalian orang fasik menebus kami. Kalau di Kristen kan kebalikan. Islam dan Yahudi orang fasik dipakai menebus orang benar. Di Kristen orang benar menebus orang fasik. Ngeri kalian, tuannya nggak adil. Kebalik-balik kalian. Enggak. Berarti Iyalah. keren ya ada Kau penembus yang ya. berbuat, kau yang berdosa, orang yang menanggung dosa kau. Kalau kami Ya. kan memang orang fasik, memang orang berdosa yang menebus kami. Kau yang orang fasik, kau yang memang masuk neraka. Kami orang benar, kami masuk surga, kami bergantian tempatnya. Lah ini di Amsal 21, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Lah kalau di Kristen kan orang benar menebus orang gila, orang fasik, orang jahat. Karena agama Kristen nggak agama untuk para penjahat kan. Berarti menurut Unirifa penembus itu apa? Tebusan. Apa yang menjadi asbab seseorang masuk surga? Enggak, maksudnya ketebusan, bukan maksudnya penebus dosa. Tebusan itu apa? Kak, saya Apa sebenarnya tidak. Itu kan tebusan itu bahasa Indonesia itu. Kami tidak mengenal Ya, bahasa menurut- tebusan. Ya menurut kalian, menurut Unirifa apa? Diganti orang kafir menggantikan posisi yang seharusnya kami umat Islam itu menjalankan perbuatan salah karena kalian Allah itu menciptakan surga dan neraka. Tentu Allah tahu kalau surga dan neraka ini tidak akan kosong. Kalau Tuhan menciptakan sesuatu dan sesuatu itu tidak ada manfaatnya, berarti Tuhannya bego. Maka ketika Allah menciptakan sesuatu, Allah sudah tahu misalnya jumlah kamar di neraka itu ada 12.000, jumlah kamar di surga ada 12.000. Ketika Tuhan menciptakan 12.000 ternyata kosong 5 kamar, berarti Tuhannya bego, nggak bisa mengukur bahwa nanti ada yang kosong. Allah itu maha mengetahui. Allah tahu kapling-kapling surga itu nanti diisi oleh siapa saja, pasti tetap terisi. Maka nanti orang Islam yang tadinya kafir, kemudian dia berpindah keyakinan, tukar tempat dengan kalian yang musyrik.
Keren ya. Itu loh. Ya iyalah keren, Bus. agama kami agama adil, bukan agama yang Adil. Ya adil lah. Adil itu artinya apa coba? Meletakkan orang jahat di tempatnya, meletakkan orang benar di tempatnya. Orang fasik loh. Orang fasik ini orang salah, orang sesat. Dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Kenapa ini? Karena kalian sesat. Kan Tuhanmu kan Karena, yang menjadi penebus kan orang yang tidak berdosa menurutnya. ya, karena itu sesuai nubuatan. Kan gini, dengar, kita ilustrasikan nih ya. Kalau di pengadilan orang Yahudi, menurut Amsal 21 ini ada orang benar, jadi berbuat salah. Ada orang fasik. Nah, orang benar ini dituduh penjara. Tapi karena dia benar, maka orang fasik yang menggantikan dia masuk penjara. Adil nggak itu? Orang benarnya Tidak. bebas. Adil nggak menurutmu? Nggak adil. Jadi orang benar harus masuk penjara. Orang fasik yang bebas. Karena kalau bisa, Gimana ini kalau tuh? dibayar tebusannya bisa, kan dibayar hutang tebusannya bisa. Dibayar tebusan ini maksudnya gimana Tebusan. nih? Tebusan lah Ya kan maksudnya kayak gimana kalau dibayar itu- tebusan ini? Kalau kita Jadi menurut mencuri, Tuh, kalau kau mencuri, yang adil itu adalah orang tuamu yang tidak mencuri yang masuk penjara, itu yang adil. bukan, maksudnya itu kalau kita kan mencuri bank, terus didenda hutang dosa, hutang dendanya itu Yang bayar 50 juta, siapa? contohnya. Yang membayar siapa? Utang denda itu yang bayarkan siapa? Iya, maksudnya tunggu dulu, saya belum selesai. Iya, kau kalau kan saya punya mencuri- utang nih. Udahlah, aku udah paham Iya. maksudnya. Ya biar nggak lama-lama kita muter-muter. Iya, Le. Kau misalkannya berbuat salah, kau kan kedenda, ya kan? Didenda Ya, kau. denda 50 juta lah Nah, contohnya. denda 50 juta. Ya. Ketika kau itu didenda 50 juta, kau Mm-mm. disuruh membayarkan denda itu. Ya, Nah, Tapi yang saya harus nggak membayarkan bisa. denda itu siapa? Kau nggak mampu membayarnya. Terus? nggak bisa. Tapi kalau ada Nggak bisa, orang tua terus? kalau orang tua saya bayar 50 juta, berarti saya ditebus. Ditebus dari Berarti kau hukuman ditebus saya. sama orang tuamu. Berarti kau Ditebus. ditebus sama mama kau menebus kepada siapa? Kepada hakimnya lah. Kepada hakim. Iya. Nah, kan setelah ditebus. kau didenda, kau bebas, betul? Betul, karena sudah bayar Betul, bebas. hutangnya. Mama kau hutang yang menderita dibayar. nggak? Mama kau menderita nggak? Ya menderita, tapi ditebus. Tetap Apa menderita. penderitaannya? Nah, bagus nggak? Tidak bagus. Tidak bagus. Hakim itu adil nggak membuat mama Adil. kau menderita? Adil. Bayar. Kita dan hakimnya tahu dan dia tetap melakukan itu, berarti adil nggak hakimnya itu? Padahal kau yang berbuat. Dengar baik-baik teman-teman ya. Adil menurut Kristen ketika kalian yang berbuat, orang lain yang menanggung. Itu adil menurut mereka. Makanya agama mereka ini agama terbalik-balik. Kan kalau dibayar hutangnya bisa. Kan bisa dibayar hutang. Iya. Coba ke pengadilan Iya, sekarang. kita bicara, kau kan tidak mengumpamakan tentang pengadilan. Nah, yang Iya, dihukum dibayar hutang. itu, kalau kau tidak mampu membayar denda itu, mama kau atau kau? Saya nak mampu, karena kita Kalau seandainya kau tidak mampu membayar itu, yang dihukum siapa? Mama kau atau kau? saya yang berbuat Ya, dosa itu sekarang yang kutanya, ketika kau berdosa yang dihukum siapa? diri sendiri. Kapan kau dihukum diri sendiri? Kau kan ditebus Yesus, yang dihukum Yesus kok. Ah, inilah orang Ya Kristen yang makanya saya balik. pakai ilustrasi. Kalau pakai ilustrasi, Teman-teman pembayaran perhatikan hutang dosa. ya, inilah kenapa orang Kristen banyak yang tidak bertanggung jawab. Bukan Karena tidak mereka tanggung itu jawab. bisa ya iyalah ajaran yang tidak bertanggung Karena jawab kan lah. kita Kau nggak yang bisa berbuat dosa, menyelamatkan kau diri sendiri. ya makanya Kan aku bilang saya kau sudah tidak bilang bertanggung jawab. tadi. Makanya aku Kan bilang saya kau udah tidak bilang bertanggung tadi. jawab. Kok tidak Inilah bertanggung jawab? kubuktikan loh. Kau yang mencuri, kau yang tidak mau bertanggung jawab karena kau mengaku tidak mampu bertanggung jawab, tapi kau limpahkan ke orang lain yang mampu. Makanya Ya, yang mampu bilang kau dong. makanya aku bilang kau tidak bertanggung jawab. Mama Bukan kau bertanggung mampu. jawab. Kau tidak mampu. Kenapa kau memang tidak bertanggung jawab? Kau nggak mau mencarikan duit. Kau pengen mama kau yang Beda tebus nggak kamu. mampu sama tanggung jawab. Kalau nggak mampu, Loh. memang betul nggak mampu. Sekarang gue tanya kau, ya, bertanggung jawab nggak kau itu kepada orang tua kau itu, merepotkan mereka itu? Bertanggung jawab ke orang tua gitu. Kan Ya, memang bertanggung- orang tua menebus. Ya bertanggung jawab nggak kau kepada mama kau itu? Kau merepotkan mama kau itu? Menurut saya sih enggak. Tapi Ya karena udah. memang nggak bisa gimana? Kan nggak bisa. Inilah teman-teman, kenapa banyak umat Kristen yang tidak perlu bertanggung jawab dengan dosa-dosanya. Kayak Lina Wijaya, dia Bertanggung bersundar ya jawab? aman aja. Ya Oh, kan aku tidak. sudah akui. Loh,
Kau sudah mengakui ketika kau merepotkan orang tuamu, kau akui kau tidak bertanggung jawab. Makanya aku bilang, kami umat Islam beda. Umat Islam itu diajarkan bertanggung jawab di dunia. Nanti kami menikmati hasilnya nanti. Apa hasilnya? Kalian masuk neraka, kami masuk surga. Begitu. Jadi karena saya jelasin dulu ya, rupa dosa itu kan Untuk, mau. kalau kamu mau menjelaskan agamamu, kamu harus kredibel depan saya. Karena saya tidak mau debat kusir, bro. Kamu harus kredibel. Karena kalau kamu bukan orang yang kredibel, apa alasan Ya, kan saya saya harus bukan siapa-siapa. mendengarkan? Nah ya udah, jangan menjelaskan lah. Belajar dulu lah, Dek. Iya, saya udah siap catatannya maksudnya. Ya silakan. Udah Enggak. siap sebelumnya. Saya itu orang yang ditanya. Saya ditanya untuk menjelaskan agama saya. Saya sudah jelaskan agama saya sama Anda. Dalam agama Islam, keadilan itu adalah ketika orang yang berbuat, dia yang bertanggung jawab dengan perbuatannya, bukan orang lain. Tapi orang Kristen sama Yahudi kan bukan yang melakukan dosa Muslim. Kok ditebus? Ya memang. Gimana itu? Di situ kan kalian menukar tempat kami, kan bukan Loh, kalian yang menanggung dosa nggak tanggung kami. jawab dong. Kan Tanggung jawab lah. bukan Yahudi dan Kristen yang melakukan dosa Muslim. Gimana ini? Iya, tanpa dosa Ayo. kami pun kalian kan tetap masuk neraka. Yo, kalau tanpa kami, kenapa Allah sendiri yang berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka? Berarti kan Iya, tanpa karena Yahudi dan Kristen, kalian, saya tanya, kalian masuk neraka dong. Orang Kristen Menurut itu, Allah. enggak, orang Kristen itu Loh, masuk. ini tertulis. Enggak tertulis gitu ini. kok. Ya kan itu menurut pendapatmu, menurut pendapatmu Menurut bukan pendapat ini begitu. kan tertulis, inilah Iya, penebusmu. tidak ada begitu, tidak ada begitu. Di dalam Al-Quran itu, di dalam hadis itu, dosa kami sudah dihapus. Kalian Mana hanya tertulisnya dihapus? Mana? dengarkan, tertulisnya? ya udah, kau tunjukkan, kau buka hadisnya dulu. Buka, Oh ini, buka ini camnya, saya ya. open cam ya. Tunggu, saya siap-siap dulu, mutar balikkan dulu. Oh, ini saya ambil dari hadis.id Muslim. Ini ya, kelihatan nggak? Atau Kau bacakan. terang-terang? Enggak, saya mau situs resmi. Itu situs apa? Coba situs resmi. Hadis Ini nomor hadis. berapa? Ini, Ya, saya, ini iya, coba baca. saya punya hadis, saya punya. Ya, nomor berapa hadis itu coba? 4969. Ini 4969. Diam dulu. Ya, nggak usah kata kalau saya Bukhari ya. Siapa? Sahih Muslim, bukan Bukhari. Muslim. Oke. Muslim 4969. Ini websitenya kalau nggak percaya. Ya. Hadis.id. Ini kan Muslim yang buat, bukan Iya, saya. sabar. Ini. Ya sabar, bro. Sabar, bro. Bisa sabar nggak, bro? Sabar ya. Ya, siap. Saya buka website lainnya. Saya buka website lain biar percaya. Ini website lain. Nggak usah, saya bisa kok. Kalau buka website itu saya bisa. Saya nggak usah dibantu buka website. Saya pengen tahu kamu baca apa. Ini depan mata saya. Ini. Iya, bro. Saya lagi tunjukkan kepada kamu sebagai seorang yang belajar. Saya itu harus mengutipkan perkataan orang-orang yang ahli di bidang saya. Karena kamu nggak percaya sama saya. Silakan. Saya sudah jelaskan ya. Teman-teman perhatikan ya. Bagaimana umat Kristen, mereka itu memaksakan apa yang mereka pahami terkait hadis kita. Tapi tidak apa-apa, karena mereka Kristen. Memaksakan. Ini kan tertulis memang, bukan saya yang Bro, menulis. di sini yang Islam itu saya atau Anda? Iya, kamu. Ya udah, saya yang menjelaskan bukan? Ya, silakan. Ya udah, diam dulu. Siap. Ntar di sini kita lihat dari situ. Saya on cam atau enggak nih? Nggak On usah, cam nggak atau usah. enggak? Nggak Enggak usah. Kalau usah. anda bisa on cam, silakan ke wajah Anda. Ini? Ya, ke wajah Anda aja, ke wajah Anda aja. Oh, jangan loh. Saya jangan pakai baju. Ya ngapain kau tanya on cam atau enggak? Ini orang Kristen ini lucu. Ini ganggu saya lagi cari data loh. Saya lagi cari data, jangan ganggu saya. Siap. Ini orang Kristen ini bertanya, tapi mereka Ya, yang tunggu, Pak. mengatur Kak. kita. Masa lama lalu ngelek, Kak? Bukan ngelek, saya pakai kayak orang Islam itu nggak bisa bicara sembarangan. Oh, berarti cari tafsirnya nih. Tadi, iya dong. Oh, siap. Harus Saya juga menggunakan cari pandangan tafsir. para ulama. Oke, saya juga cari tafsir Ya. ya. Enggak, tunggu dulu. Kamu ngizinin saya cari data nggak? Kenapa ganggu saya? Silakan. Ya udah diam, Silakan. di mute ya. Siap. Di mute. Ini sebenarnya sudah kita jelaskan berkali-kali teman-teman. Kalian sudah tahu, saya sudah berkali-kali menjelaskan, berkali-kali. Tapi ya namanya teman-teman orang-orang Kristen kan berulang-berulang itu saja. Tapi nggak apa-apa lah. Saya bahkan abaikan ini ya. Saya bahkan abaikan ini menjadi sebuah
dalil yang ini nih, bentar. Bentar ya, bro. Kemarin itu pernah saya lihat penjelasan dari situs NU online. Saya sudah jelaskan tapi dia tidak terima. Orang Yahudi dan Nasrani. Mana dia? Nah, ini kita pakai data ini dulu. NU online. Teman-teman kalau yang ketemu situsnya tolong bagi ke saya ya. Saya pernah buka itu situs NU online menjelaskan itu. Saya tidak menemukannya lagi, mana nih. Ah, ini dia nih. Bentar. Gimana ini? Sabar dulu. Saya belum menemukan. Saya belum ketemu. Oh, saya cari juga ya. Tidak NU. Ya, silakan. NU online. Coba kamu cek Muslim. Muhammadiyah sama NU. NU coba ya. NU dan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah. Saya cuma ambil manhaj salaf, NU dan Muhammadiyah. Tiga itu aja situs yang saya buka kalau untuk referensi Islam ya. Saya sudah jelaskan, kamu kan tidak percaya. Saya harus mengambil perkataan para ulama saya bahwa di dalam Islam kami itu bukan menggantungkan kejahatan kami kepada orang lain. Karena Allah sudah mengampuni dosa kami. Kami bertaubat. Kamu tidak percaya, maka saya harus menggunakan NU online, situs Muhammadiyah dan juga Al-Manhaj. Kenapa kalian nggak percaya dengan penjelasan saya? Tuh. Makanya saya ingin membuktikan bahwa apa yang saya sampaikan ini juga divalidasi oleh ulama saya. Dalil Al-Manhajnya mana kemarin dia? Teman-teman kalau yang punya datanya tolong naik ke atas ya, bantu saya untuk ambil NU online sama kalau yang ada. Nandar lu punya dalil NU online tentang Yahudi dan Nasrani menebus itu enggak? Ketemu NU? Ada? Nggak ketemu ya? Itu aku pernah baca Uni, itu makna alegori sebetulnya. Enggak, ada kemarin itu pernah aku tampilkan NU online menjelaskan makna hadis itu. Bentar. Saya sudah tulis NU nggak ketemu muncul nih. Enggak, bukan keywordnya bukan itu keywordnya. Aku berulang itu udah berkali-kali aku tampilkan itu. Aku pakai jurnal aja lah, Kita pakai jurnal ilmiah aja ya. Okay. Terus kalau kita pakai jurnal aja. Sahih Muslim 4971 juga. Sebentar, scholar.com. Kita pakai jurnal aja, scholar.com. Dosa Muslim dibebankan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sahih Muslim. Sebentar. Saya pakai jurnal ilmiah. Cari. Saya kan baca Sahih Muslim. Masa nggak boleh saya baca Sahih Muslim? Ya nggak apa-apa. Kan saya baca Sahih Muslim. Ini saya baca Sahih Muslim ya. Yaitu intinya perbedaan antara Islam dan Kristen adalah ketika di Kristen orang jahat dibebaskan dari kejahatannya, lalu orang benar itu mendapatkan keburukan dari orang jahat. Beda. Di kami orang benar tetap benar dengan kebenarannya, orang jahat tetap masuk neraka. Tanpa dosa saya, kalian tetap masuk neraka. Tanpa kebaikan kami tetap enggak. Artinya gini loh. Artinya kami orang Islam pasti masuk surga. Karena Rasulullah berkata, kullu umatin yadkhulul jannah. Oh iya dong. Kami kan umat Islam. Nah, sebesar apapun dosa kami akan dihukum kafaratnya di dunia, yaumil hisab, kemudian juga di akhirat. Makanya ada orang-orang Islam yang keluar dari neraka jahanam karena mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Nah, perkara penjelasan itu, saya pernah mendengarkan penjelasan itu di Al-Manhaj, NU dan juga Muhammadiyah. Bahwa maksudnya adalah kalian Kristen tanpa kami atau adapun kami, kalian tetap berada di neraka. Kami tanpa kalian ataupun tidak ada kalian, kami tetap masuk surga. Kenapa? Kami masuk surga karena ridho Allah. Kalian masuk neraka karena Allah tidak ridho kepada kalian, karena kalian kafir. Itu saya penjelasan saya ini.
Ya iyalah, karena Allah ridho kepada Ini orang-orang beriman. tertulis eksplisit, tertulis Saya eksplisit menjelaskan dosanya. ayat dalil itu, bro. Dan Iya, untuk maksudnya membuktikan betul. penjelasan saya ini tidak bertentangan dengan para umat Islam, saya sedang mencari Nah. situs yang menunjukkan bahwa saya mendapatkan pemahaman itu dari ulama saya. Ini saya sedang cari. Kamu kan menolak Ya, penjelasan silakan. saya. Ntar dulu. Saya- Lagi pula di situ tidak menunjukkan Allah tidak adil, justru malah menunjukkan Allah adil. Sahih Muslim berapa tadi? Coba sebutkan. 4969 4969. Sahih Muslim 969 ada dan Sahih Muslim 4969 4971. Al-Manhaj kalau nggak salah. NU atau Al-Manhaj? Al-Manhaj. Ini Sahih Muslim. 4969 sama 4971. Itu sama intinya. Bentar dulu. Saya lagi cari. Saya ini orang Islam. Orang Islam itu tidak boleh bicara sembarangan. Saya pernah menjelaskan Silakan. itu dan saya pakai data waktu itu. Saya lagi cari datanya. Tunggu dulu. Muslim 4669 ya. 4969. Yes. Dan 4971 juga mirip itu, bukan iya mirip. Intinya sama Satu itu. lagi. Satu lagi. Sahih Muslim 4971. 4971. Poinnya sama itu. Poinnya di hari kiamat Oh iya. orang Yahudi. Bentar. 4971. Jadi gimana ini? Saya apa yang itu yang 4971 itu saya apa? Saya Muslim juga. Muslim juga sama. Saya Muslim banget. Muslim 4971. Nah, ini Saya baca. ya ada ini nih udah ketemu. Oh, silakan. Nah, ini nih. Nih, makanya kan benar kan saya bilang nih. Sahih Muslim 4971 ya. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Di hari kiamat kelak sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya." Karena Ya Allah mengampuni, ya karena itu urusan karena Allah, apa? ridho Allah. Koma, kemudian, ada komanya. Iya kemudian dibebankannya kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Jadi Apa masalah? kenapa? Karena Loh nggak ada karena di sini. Kemudian Loh, di sini kemudian? jangan dirubah-rubah. Pertama, Allah sudah ampuni dulu dosa itu. Nih Islam keren banget nih. Allah ampuni dosa kami dan dosa kami yang kami itu kalian menanggung bukan karena dilimpahkan kepada kalian karena memang kalian jahat, kalian kafir gitu loh. Nih, kemudian dibebankannya kepada orang Yahudi dan Nasrani karena tanpa kami kalian masuk neraka karena kalian kafir. Karena syarat masuk surga adalah beriman dan beramal soleh. Jadi Allah adil. Sama seperti Amsal 21 ini nih, sama persis dengan Amsal 21 ini nih. Nih, sama persis seperti ini nih. Kan orang yang berdosa melenggang kangkung masuk surga, orang yang tidak berdosa malah disiksa telanjang bulat di dunia menderita. Itu Yesus. Bahkan di dalam kitabmu anak kecil itu disuruh bunuh karena dosa nenek moyang mereka. Bener kan? Ternyata ini dia diampuni. Saya sudah bilang tadi, Allah ampuni dulu dosa kami. Karena Allah yang zalim. kenapa Allah ampuni dosa kalian? Ya karena kami ini orang Islam, kata kami. Nah, Bukan. dalam Islam, nih kutunjukkan dulu. Jadi kalau seandainya kau mendengarkan penjelasanku, itu tidak akan berbeda dengan ulama manapun. Kalau memang ada perbedaan ulama, kau tunjukkan sama aku bahwa aku salah. Nih, Allah itu mengampuni kami karena ini nih, ya, ini dia. Nih, ya. Nih, ini dalilnya nih. Apa itu? Hadis kan? Rasulullah diam dulu, hadis sahih ya. Hadis Nih, apa itu? barang siapa yang melanggar dari hal tersebut lalu menghukumnya di dunia, nah nih. Kemudian Allah itu adalah kafarat. Terus lanjut, dan barang siapa yang melanggar dari hal tersebut kemudian Allah menutupinya, maka itu urusannya kembali kepada Allah. Nah, kalau di agama kau kan orang yang ahli surga. Makanya Tuhan kau kan datang kepada orang berdosa. Beda di kami. Orang berdosa masuk neraka, orang benar masuk surga. Dikalau terbalik, Yesus yang tidak mengenal dosa jadi dosa. Ini yang namanya tidak adil. Kau bilang pula pakai tebus-tebus utang-utang piutang tadi. Jadi kau sudah tidak akui ketika adil nggak menurut kau? Kau yang berbuat dosa, Yesus yang menanggung dosa kau. Karena Tuhan Yesus mampu. Karena Tuhan Yesus mampu menebus kita. Saya Karena tidak Tuhan tanya Yesus dia mampu sempurna. atau tidak mampu. Adil nggak menurutmu? Adil karena Tuhan Yesus mampu. Oke, berarti adil ya kalau kau yang berdosa Tuhan anak kau Yesus yang dibunuh. Berarti adil gitu. tidak. Ya, Karena kau yang berdosa.
yang dosa penebus. Kalian kan Utang-utang dosa ini penebusnya diajarkan di orang mana di Yahudi dan kitabmu? Kristen. Dek, utang-utang dosa ini di mana diajarkan dalam kitabmu? Dosa waris itu di mana diajarkan? Coba tunjukkan Utang ayat dosa kan waris. maut, upah Ya, dosa. coba. Upah dosa adalah maut. Iya, Nah, betul. Yesus itu mati nggak? Iya, mati. Matinya karena apa? Karena upah dosa, Nah, menanggung berarti dosa. gara-gara dosa kau kan dia mati. Iya, ditimpakan. Adil nggak itu? Penebus. Adil nggak itu? Adil karena Tuhan mampu. Oh, yaudah. Jadi teman-teman di Kristen itu Tapi kalau saya ketika tanya, tunggu saya balik tanya, apakah orang Yahudi dan Kristen mampu menebus dosa Muslim? kalian itu mampu untuk menjadi Muslim, tapi kalian nggak mau. Enggak, maksudnya saya nak tanya itu, saya tanya penebusan. Kalian yang memilih, karena Kok kalian kita ingkar memilih? kepada Allah. Ya iyalah, kalau ingin selamat dia pilih Allah lah. Enggak, apakah kita mampu menebus Kalian dosa Muslim? Hidup kalian bertahun-tahun dimampukan Allah untuk punya akal, punya hati nurani, menerima mana ajaran benar yang tidak. Lalu kalian tetap menolak Allah. Bahkan kalian menuduh Tuhan itu tidak adil. Bahkan itu tuduhan keji loh. Maka kalian adalah orang yang memilih sendiri untuk masuk neraka. Nggak ada, tidak pernah kita ditanya mampu tidak mampu, tetapi mau tidak mau. Makanya di dalam Al-Quran itu masuk surga itu karena kita mau. Kulu matin yadkhulul jannah, kecuali yang tidak mau, bukan mampu nggak mampu. Masuk Nah, surga saya dan neraka tanya itu bukan penebusan. nggak ada, nggak salah kau dek. Nggak ada Loh, ceritanya Allah minta izin dulu, kau sanggup nggak ada. Di dalam KUHP pun kau datang ke persidangan manapun, tidak ada hukuman itu, hukuman mati, hukuman gantung. Ditanya dulu kau mampu atau tidak mampu, nggak ada gitu. Hukuman itu sesuai dengan perbuatan. Mau kau mampu menjalankannya, mau kau tidak mampu, nggak ada urusan. Hukuman ya hukuman sesuai dengan perbuatan. Tapi di agama kau yang berbuat jahat, kau tidak bertanggung jawab dengan perbuatan kau, tapi melimpahkan kepada orang lain yang kau bilang mampu. Kalau memang Yesus Ya mampu, Allah kenapa juga dia minta gitu, tolong? Allah juga melimpahkan Mana? kok. Itu Dia melimpahkan kepada melimpahkan orang dosa. ya itu menghukum namanya, bukan melimpahkan. Kok Karena kau menghukum itu kafir. kan? Sama Lah, ini kan di Ini apa ini, bro? Ini 49, apa? Ini 69. bukan cuma Allah saja, bro. Maaf, bro ya, bukan Allah saja, bro. Bukan Allah saja. Tuhan yang bagi kita juga. 4969 kan tertulis penebus. Iya. Penebusmu kan dari siksa neraka. Ini apa ini? 1 Orang fasik Apa dipakai. masalahnya? Ya apa masalahnya ini? Kan ini sama dengan kan ini sama dengan Al-Qur'an. Orang fasik Ini dipakai bukan sebagai Quran. tebusan. Loh, saya bilang sama ajarannya. Ajaran Kristen yang beda, makanya aku bilang Kristen ini sesat. Orang Yahudi percaya orang fasik dipakai sebagai tebusan orang benar. Kalau di Kristen orang benar sebagai tebusan orang fasik, kan berbeda itu. Islam dan Yahudi sepakat. Iya saya. Di Yesaya 53 kan tertulis. Apa ini? Yesaya 53. Ini yang di Yesaya 53 saya buka dalilnya dulu. Di dalam iman Yahudi, orang fasik dipakai tebusan untuk melepaskan orang benar. Di Kristen justru terbaliknya. Apa? Bentar dulu, Maise. Anda nanti saya lagi sama si Elora ini. Saya berputar-putar dengan kalian tadi ini. Saya sudah menjelaskan apa masalah. Kalau orang kafir masuk neraka, masalahnya apa? Apa masalah? Peduli setan kalian mampu nggak mampu? Siapa suruh kalian kafir? Aneh Itu kalian. tentang hikmat, Kak, bukan tentang itu. Siapa bilang Ya, tentang betul. hikmat? Siapa bilang tentang hikmat? Itu tulisannya tentang hikmat. Baca Yang deh bilang judul. siapa? Yang Baca bilang deh siapa? judul. Yang bilang siapa? Orang ini peka nih kalau ngomong teriak-teriak nih. Saya tuh sekali aja udah ngomong lah. Yang bilang siapa? Baca tuh semuanya, bukan satu kata saja. Karena ini Kau dalam ngerti Quran. nggak pertanyaanku? Yang bilang tentang hikmat tuh siapa di situ? Memang, tapi kakak bacanya tentang hikmat yang tertulis punya, bukan tentang. Kamu mengerti pertanyaan saya, Kak? Jangan kau di sini masuk koma kami, kau pula yang bentak-bentak di sini. Aku yang bentak-bentak kau. Kau tunjuk dulu siapa yang bilang itu? Kau orang lagi membawa pandangan Yahudi, kau pula Kristen bawa kitab Yahudi. Perikop itu bukan orang Yahudi yang tulis, tahu kau? Perikop itu bukan ayat. Perikop itu judul yang dibuat oleh orang Kristen menafsir kitab orang Yahudi. Ku Baca tuh bacakan semuanya, ayatnya. baca tuh semuanya. Ya kau lah yang baca, bilang. kok aku pula yang baca. Makanya Udahlah, kalau kau tidak naik. mengerti itu jangan baca satu-satu. Ya kau lah jelaskan. Kalau tidak mengerti itu baca satu-satu, itu tentang hikmat. Kau Amsal jelaskan, kau jelaskan. Ya udah, kau tulisan jelaskan. Amsal itu tentang hikmat. Ya udah, kau Tulisan Amsal itu jelaskan. tentang hikmat. Ya, Kalau apa tidak kaitannya? mengerti itu tidak usah terlalu banyak ini drama ya. Kau yang drama, kau siapa nenek ke sini ke tempat kami diskusi? Aku diskusi dengan Elora, kau pula laki, bininya kau. Bininya kau. Kau siapa? Naik di Komal Islam, diizinkan bertanya tentang Islam. Kok kau ngatur-ngatur kami? Inilah kenapa aku bilang Kristen ini adalah pengikut penjajah. Masuk di Komal kita, ngatur-ngatur kita. Kristen agama saya, Mbak. Kristen Kalau itu kau- agama yang datang dari penjajah.
Kristen agama saya. Jadi kalau kau Memang betul. menghujat Aku agama agak- saya, ya saya juga merasa saya agama Islam. Saya agama Kristen. Kapan saya pernah menghujat Kristen? Kalau saya katakan Kristen agama penjajah, itu hujatan atau fakta? Hah? Susah juga nih bicara dengan orang Islam. Karena kau tidak punya akal, kau ingin menang sendiri. Kau masuk di komal orang Islam. Kau orang Islam itu egois, menang sendiri. Wah, berarti Pak Apa-apa Jokowi, maunya berarti sendiri. Pak Prabowo egois. Agamanya, Prabowo itu orang bukan Islam. orangnya, agama. Ya udah, berarti Pak Prabowo, Pak Jokowi, seluruh orang Islam di Indonesia ini egois menurut kau. Karena mau menang sendiri. Ya berarti polisi-polisi Islam itu semua egois. Berarti kau akui Pak Prabowo itu kan agamanya Islam, berarti dia egois. Kalau aku bilang Kristen agama penjajah itu fakta, karena memang Kristen masuk ke Indonesia ini melalui penjajah. Itu fakta. Berarti kau bilang itu Pak Jokowi itu egois. Akui dulu, jangan kau nggak konsisten dengan ucapan kau. Inilah aku bilang ajaran setan. Beraninya menuduh tanpa bisa membuktikan. Kalau aku menuduh bisa buktikan. Aku bilang Kristen ajaran penjajah karena memang agama Kristen dibawa oleh penjajah. Datanya banyak. Ini bukunya Dani Uli Kozok pun menuliskan nih. Kau tahu nggak ini? Misionaris dari Jerman itu. Nih, dibantu penjajah masuk ke sini. Makanya kalau aku bilang Kristen agama penjajah itu datanya ada. Nah, kau bilang Islam agama egois. Apa data kau? Ini nih Kristen biadab naik ke komal kita nih. Kalau ngomong nggak berpikir otaknya. Naik pengen ngatur kita kasih kesempatan. Ayo dek bicara, jelaskan agamamu di sini. Kalau nggak kau bertanya saja sama saya. Kau bicara tentang Amsal 21. Kau paham dengan Amsal 21 itu? Kau jelaskan sama saya. Jangan kau suruh saya yang baca pula. Kau perintah aku baca satu perikop. Memang kau siapaku? Kurang ngajar kali naik komal orang nih. Ini aku bilang kalian tuh biadab rata-rata. Biadab kalian tuh rata-rata loh. Kami diskusi bagus-bagus. Si Elora ini tanya tentang agamaku. Ku bandingkan dengan Amsal 21. Di Amsal ini orang fasik dipakai sebagai tebusan. Apa salah? Islam juga begitu. Yang nggak benar itu Kristen. Kenapa? Orang benar justru menebus orang fasik. Itu nggak adil. Kau yang berbuat, kau yang berselingkuh dengan laki orang, Tuhan kau yang salah. Itu nggak adil namanya. Karena Tuhan sendiri yang Aku nggak nanya kita. Tuhan kau untuk mana Tuhan kau bilang kalau dia mau menebus dosa kau mana? Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa seluruh manusia. Mana tulis Karena mana dia yang datanya? ciptakan manusia, dia yang Mana ciptakan data? manusia. Dengar, dia yang ciptakan manusia, ya dia tidak mau manusia-manusia itu jatuh dalam kejahatan. Makanya dia menjelma menjadi manusia, terus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Bisa nggak Tuhan kau mengampuni dosa tanpa mati? Manceret Harus kau kan? mati. Bisa, Berarti nggak harus bisa, mati. berarti nggak bisa Tuhan kalian mengampuni tanpa mati. Karena upah dosa itu maut. Tuhan Saya kan tanya, tidak bisa bisa nggak melanggar Tuhanmu firman-Nya mengampuni sendiri. dosa orang tanpa mati? Loh, upah dosa kan maut. Oke, ini kutunjukkan kau datanya ya. Nih, ini penipuan kalian terhadap kami nih. Di kitab kau Yesus mengatakan bisa diampuni tanpa dia mati dulu nih. Ini kalian penipu. Kalian nggak baca kitab kalian dulu naik ke komal kami. Malah pula menjelaskan agamamu. Kan aku bilang, tanya aja agamaku. Babak belur kau menjelaskan agamamu. Penebusan dosa kan artinya pengampunan dosa. Ini kau Diampuni. baca kitab kau. Kau percaya Paulus atau percaya Yesus? Kau baca Lukas pasal 7 tuh. Lukas pasal 7 nomor 36. Lukas pasal 7 Nomor 36. nomor 36. Ini perempuan naik Lukas sini. 7 ayat 36. Ya, baca Lukas. Saya baca ya. Lukas 7 ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumah. bukan. Salah ayat itu kali. Salah nih, bukan. Ayat berapa ini? Ini. Bentar. Nah, ini dia di dalam kitab Lukas 7:47. Bukan 36, 47. Kau kalau naik ke sini, kalau kau beradab, kau tanya dulu sama aku. Ini konteksnya kumal ini buat apa? Aku sama Elora dari tadi diskusi bagus-bagus kok. Naik kau ngatur-ngatur saya. Kau yang sudah baca satu perikop. Jangan aku yang kau suruh. Aku jangan kau suruh. Kitab kau kulik-kulik. Bahkan aku belajar bahasa Ibrani kitab kau itu. Jangan aku yang kau suruh-suruh.
Merintah-merintah orang, suka-suka bapak moyangnya aja naik ke kamar orang. Punya adab kau. Aku di sini sama Elora diskusi bagus-bagus kok dari tadi, nggak saling menghujat kok. Kalau kau pengen menjelaskan, kau silakan kau jelaskan. Jangan aku baca satu berikut, baca ke baca nih. Nggak ada adab, nggak sopan. Kecuali kau berilmu. Ini komal Islam bos, ya di komal Islam ini aku sudah bilang. Kau tanya tentang Islam sudah. Jangan kau jelaskan agamamu. Ku tabuk kau nanti, karena kalian nggak paham. Banyak kalian nggak paham. Sudah bacalah itu. Kenapa ditutup mikmu Elora? Baca itu, Lukas 7:47 itu. Kau yang bilang tadi, tidak bisa diampuni Lukas tanpa 7:47. Nah, baca itu kok kuat. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat dosa. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Kenapa Tapi orang dosanya yang bisa sedikit- terampuni? Karena berbuat kasih. Nah, berarti ada dosa yang bisa diampuni tanpa kematian. Tadi kau bilang Tuhan kau Kasih, nggak bisa kan? mengampuni tanpa kematian. Nah, ini Ya justru itu kalian. intinya Kristen, karena kan Tuhan mengasihi kita, makanya Tuhan mati. Nggak Dan ada perbuatan itu, kasih kamu nanya Tuhan. itu doktrinmu, itu udah lari kau kemana-mana. Kau kok bilang doktrin tuh? tadi, kau bilang yang mengatakan tidak bisa mengampuni dosa tanpa kematian itu ajaran Paulus dalam kitab Ibrani. Paham kau? Ntar dulu, aku dapat telepon nih. Kan kasih, kan intinya itu kan kasih yang mengampuni. Udah Di telepon ayat dulu itu. bentar. Kak, bentar kak. Ada ini dulu kak. Apa itu? Nah, dengarkan baik-baik ya. Tadi kan saya tanya, bagus-bagus. Bisa nggak Tuhan Anda itu mengampuni tanpa mati? Anda bilang tidak bisa. Upah dosa adalah maut, kan kata Anda. Saya Ya. tunjukkan kepada Anda, Tuhan Anda pernah mengampuni dosa tanpa mati dulu. Tidak ada darah yang tertumpah pada waktu itu. Bahkan pada waktu itu dia diampuni karena perempuan ini banyak berbuat kasih. Nggak mati Intinya dulu. kan kasih. Iya, ternyata Tuhanmu bisa mengampuni tanpa mati. Itu poin kita, bukan kasih apa kasih. Yang kutanya itu bisa nggak Tuhan kau mengampuni tanpa mati? Nggak bisa katamu. Ternyata Tuhanmu berkata lain, bisa kata Tuhanmu. Mana yang benar ini ajaranmu? Perkataanmu atau perkataan Tuhanmu? Kalau tadi tentang hadis kami itu, hadis menjelaskan tentang hadis, ayat menjelaskan tentang ayat. Bahwa nanti di hari akhir orang Yahudi itu setelah dosa-dosa kami diampuni, maka dosa-dosa kami itu dibebankan kepada kalian karena kami sudah diampuni dulu. Bukan Tuhan kami zolim, orang benar, orang nggak salah tiba-tiba mendapatkan kejahatan dari orang lain. Bukan. Allah itu adil. Adil itu menimpakan sesuatu pada tempatnya, Dek. Nah tadi kau bilang Tuhanku tidak bisa mengampuni tanpa mati. Berarti Musa itu tidak terampuni. Berarti seluruh Bani Israel tidak ada yang diampuni ketika bertobat. Daud itu bahkan bertobat. Tapi yang mati bukan Tuhanmu, tapi yang mati anaknya. Rahab itu bertobat, persundal dia itu. Kenapa dia bertobat? Kenapa dia diterima Tuhan? Karena dia berbohong menyelamatkan Bani Israel dengan mengatakan orang Israel itu udah kabur ke sana loh. Artinya kau barusan itu telah babak belur dengan kitabmu, bertentangan. Kasih yang dibahas. Saya sedang membuktikan kalau kalian umat Kristen ini, penjelasan dan doktrin kalian bertentangan dengan kitab kalian. Itu yang saya lakukan di sini. Ya juga kan kasih. Apa Kematian dan kasih? Yang kutanya itu apa tadi? Maut dan kasih. Bisa, berarti bisa Tuhanmu mengampuni tanpa kematian. Intinya kasih. Iya. Apalah ini? Yang saya tanya apa? Kenapa langsung macet? Bisa nggak Tuhanmu mengampuni tanpa kematian, Dek? Kematian itu bukan bentuk kasih, tapi itu bentuk kekejian. Apa pula Kekejian, mati ditoprak keadilan bentuk itu. kasih? Sejak kapan adil? Yang adil itu adalah ketika yang dimati. Kau tengok nih ya, nih. Kau Imamat pasal 10 nomor 20 ya. Nih. 10. Ya, nih. Bentar. Kau baca Imamat pasal 10 nomor 20 atau pasal 20 nomor 10? Pasal 20 nomor 10 kau baca. Kuat-kuat kau baca. Ayat 10. Nggak ada di sini. Ini tentang Baca Imamat pasal 20 nomor 10. bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesama manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Ah, Jadi- sekarang kalau Kristen berzina yang dihukum mati siapa?
Kan Kalau Tuhan orang Yesus Kristen yang yang mau berzina? sendiri. Mana dia mau mati? Kalau dia mau mati, kenapa dia berkata Eli Eli lama sabachthani? Itu penggenapan Mazmur 22. Ini langsung dibayar lunas Sebelum itu. kau bayar lunas itu kau berhutang nggak? Oh kan ini kan dibilang langsung bayar lunas. Tidak Sebelum bilang kau sebelum. membayar itu kau berhutang nggak? Kalau sebelum itu berutang, tapi kalau langsung Nah. dibayar lunas, gimana? Ya udah, kalau begitu kenapa Tuhanmu dikatakan dosa? Dijadikan berdosa. Dikatakan dosa. Ya, Kenapa? itu 2 Korintus. Itu untuk tukai apa tuh? Apalagi bahasanya? penebatan lagi, alegori lagi, ke bagaimana Di nilai ke asumsi pribadi. Pergantian apa? Apa tuh? Pergantian kita di tim apa tuh kayak di Yesaya 53. Hah? Ini kan pembuatan. Apa ini? Tuhanmu dijadikan berdosa, katanya dia tidak jadi berhutang. Kau yang berdosa, dia yang dijadikan berdosa. Ya kan, Kau yang berhutang diambil- tidak bisa. Apa ini maksudnya ini? Nggak lama aku nih. Gimana Kristen-Kristen ini menjelaskan agamanya nih? Diambil Terak terus kali. dilunaskan. Yang kutanya itu, kenapa di kitab kau justru dia dijadikan berdosa kalau dia tidak ikut berhutang? Ah, panjang. Kenapa dia jadi terkutuk? Supaya kita dibenarkan. Nah, berarti dia betul berdosa kan? Tidak mengambil terus dibayar Itu lunas. apa ini datanya? Datanya itu apa? Kapan dia Iya, berubah jadi tidak menjadi berdosa? dosa karena Coba. kita. Ketika dia jadi berdosa, kapan dia berubah jadi tidak berdosa? Kapan? Harinya kapan? Nah, Tuhan Yesus kan yang sempurna dihapus dosanya. Dia kan sudah jadi berdosa. Kapan dia tidak lagi berdosa? Kok disuruh dosa? Kan kalau seseorang dijadikan dosa, dia harus dijadikan lagi mulia, baru dia tidak dikatakan dosa. Kapan dia dijadikan dosa? Tidak berdosa lagi kapan? Tuhan Yesus kan memang tidak berdosa. Loh, dia kan dijadikan dosa. Dijadikan Supaya- dosa. Iya, Nah, supaya untuk Nah, dihapuskan. ketika Yesus mau jadi dosa, kapan dia tidak jadi dosa lagi? Tuhan Yesus memang tidak berdosa. Loh, dia kan sudah dijadikan dosa. Kan kau udah bilang tadi, ketika kau menanggung dosaku, menanggung utangku, berarti kau berhutang. Nah, kapan kau tidak berhutang lagi? Ketika membayar, kan gitu. Nah, di mana pernyataan Tuhan kau ketika Yesus mati di tiang salib ini, dia jadi tidak berdosa lagi, dia tidak jadi dosa lagi, tidak jadi terkutuk. Jadi- Kan sampai sekarang dia tetap terkutuk. Loh, gimana itu? Galatia Lah, 3. Galatia pasal 3:13 dia terkutuk. Kapan dia Galatia tidak lagi menjadi kutuk 3:13. dan terkutuk? Kapan? Kapan dirubah sama Bapa kalau dia tidak lagi terkutuk? Kok jadi tidak terkutuk? Ini kan pergantian. Apa ini pergantian? Pergantian musim. Omong-omong Bukan, apa? di Yesaya Kristen? 53. Ini aku bilang, jangan kalian itu kalau nggak ngerti teologi, jangan kalian yang menjelaskan. Apa aja yang kau omongkan dari tadi, nggak pernah aku dengarkan pendeta ngomong kayak gini. Pergantian lah. Ini bahasa baru nih, ku catat dulu ya. Bahasa kamus Kristen rohani nih, bahasa pergantian. Pergantian ilahi teman-teman ya, pergantian rohani ya. Baru tahu aku ada bahasa pergantian rohani. Pokoknya suka kalian aja lah ngomong. Bapak moyang kalian dah apa-apa yang kalian omongkan. Pergantian ilahi lah, kebagaimanaan ilahi lah, keberadaan ilahi lah, kawin rohani lah, sunat ilahi lah, entah apa-apa aja. Hai Mak Makanya aku bilang, kalau kalian nggak mapan, jangan kalian yang jelaskan. Di sini tertulis, tadi kau paksakan aku mengiyakan pendapatmu tentang tertulis, udah aku jelaskan. Allah ampuni dosa kami dulu. Nah, kalian baru dilimpahkan dosa kepada kalian. Kalian karena memang berdosa, kalian umat berdosa. Tanpa kami kalian masuk neraka. Tanpa kalian kami tetap masuk surga. Gitu. Kami cuma berganti tempat kepada kalian. Kalian yang tadinya tuh kafir, murtad. Ya, begitu. Dan itu ternyata sama dengan kitab Amsal. Kalian ngamuk-ngamuk sama aku ngapain? Ada gunanya kalian ngamuk? Gak ada. Makanya jelasin. Apa yang kau jelaskan barusan itu? Yang kau jelaskan barusan itu adalah pergantian ilahi. Di mana itu dijelaskan? Gak ada bahasanya. Di mana kamus rohani Indonesia Kristen? Di Yesaya 53 ayat 5 itu kan. Yesaya Itu 53 kan tentang kenapa? nubuatan apa? Yesaya 53 mana? Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia Yesaya tertikam 53. ayat 5. Yesaya 53 Ayat 5. Ayat 5. Yesaya 53 ayat ke-5. Kita baca. Tetapi dia tertikam oleh Diam karena dulu, pemberontakan. giliran kalian Loh, mau mengambil nubuatan nggak pakai perikop bacanya. Giliran aku kutip ayat kalian suruh pakai perikop. ini perikopnya Iya kan Kak? Apa perikopnya ini? Mana perikopnya kalau ini nubuatan? Mana?
Ini kan ada tertulis inilah nubuatan. Kan Mana? ada tertulis Mana? gitu. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan. Nah, berarti Yesus nggak tampan. Ya nggak tahu, saya nggak tahu muka. Inilah ku bilang kalian, giliran kalian mencomot kitab Yahudi, menceret. Ini nubuatan Giliran tentang kalian siapa ini? kami mengutip ayat, kalian tuduh kami pakai perikop sesuai konteks. Di sini konteksnya dikatakan apa ini? nubuatannya. Ya kan kau yang bilang kalau ini katanya nubuatan. Aku merujuk ke sini, nggak ada. Aku tengok nubuatan di sini. Iya nubuatan, karena ini dikutip perjanjian baru. Di mana perikopnya kalau ini adalah nubuatan, mana? Kalau kan nggak ada tertulis inilah nubuatan, nggak ada Nah, tertulis inilah gitu. aku bilang lucu. Tapi nih, Giliran tapi kan ada dikutip tertulis juga. perikop, kalian bilang inilah perikop. Giliran loh nggak kan nggak tertulis semuanya ada perikop itu, judul perikop ya nggak Nah semua ya ada udah, judul makanya perikop. kalian kalau ngomong jangan sosok perikop. Loh, ini kan maksudnya saya bilang ayatnya, Udah, ayatnya dikutip. ini kan menurut kamu kan nubuatan buat Yesus. Berarti Ya, nubuatan dikut- itu harus terpenuhi nggak sama Yesus? Iya dong, karena Harus. dikutip, Oke. dikutip perjanjian Yaudah. baru. Oke, terpenuhi ya, baik. Sebagai Dikutip taruh, perjanjian baru. dia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan tidak semarak, dia tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina. Berarti Yesus ini menderita seumur hidup. Loh, memang tertulis seumur hidup ini. Ia dihina dan dihindari orang, seorang pun penuh kesengsaraan dan yang biasa Seorang pun. menderita. Tuh, yang Seorang biasa. pun, Iya, nggak ada seorang seorang pun pun. yang penuh kesengsaraan. Ini kok kita Seorang sendiri yang penuh. diingkari. Ya, seorang yang penuh dengan penderitaan nih. Seorang yang penuh kesengsaraan. Kan penuh Ya. kesengsaraannya. ya kan Kalau disalib penuh kesengsaraan berarti seumur hidup. Nggak ada Dan yang tertulis biasa seumur hidup menderita. itu. Jadi penuhnya kapan? Kan waktu disalib ini waktunya. bilangnya. Penuh nggak waktu itu? Mana ada penuh? Waktu itu kan pikul salib gantian sama Simon. Gimana kau ini, Dek? Itu kan dibantu penuh kesengsaraan. Ya udah, berarti nggak penuh kesengsaraan, dibantu. Kok Apa pula nggak lah kau penuh ini? sih? Nih, coba disalib itu sengsara atau enggak? Ya memang sengsara. Ya udahlah kan itu penuh kesengsaraan. Disalib kan penuh Lah waktu dia kesengsaraan. pikul salib sendiri atau dibantui? Awalnya sendiri terus dibantu. Nah ini ku Dan bilang dia- nggak penuh, berarti dia mengenapi nubuatan. Iyalah, Coba lah Umi ada nggak misalnya. nubuatan? Nah ingat, loh, saya tidak bilang penyalipan itu bukan perbuatan keji. Justru di sini seorang yang penuh kesengsaraan dan yang Ya biasa memang penuh menderita kesengsaraan. kesakitan, Disalib ia itu penuh sangat hina. kesengsaraan. Bentar dulu, jangan potong-potong ayat. Kalau kau betul-betul jujur dengan agamamu, harusnya kau terima ini nubuatan full buat Yesus. Iya, Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang dia tanggung dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Berarti ganjaran kepada Yesus keselamatan bagi kalian. Ya kan ganjaran. Iya, penderitaan kepada Yesus kalian yang menikmatinya. Ya kan penebusan dosa itunya anak domba Iya, Allah. makanya ganjaran dosa kau dilimpahkan kepada Yesus. Ya yang sempurna. Nah, dengar teman-teman ya. Jadi makanya orang Kristen itu kalau mereka berbuat dosa itu mereka tidak menanggung akibat dosanya, karena yang nanggungnya Tuhannya. Loh, Itu kalian keadilan kita di kalian kan Apa? kita penebusnya. Lebih parah, Tidak, lebih salah parah kalian. kau. Kan itu nanti, bukan, kau salah. Makanya aku bilang, kami itu Loh, menanggung itu- apa yang kami buat. Penebusmu Ya, makanya. dari siksaan api neraka. Jadi orang muslim Ya itu, dan iya itu kalau kami sudah diampuni Allah. Kenapa kami diampuni sama Allah? Karena kami bertobat dan mendapatkan kafarat. Kau jangan mempindah kalau agama Islam. diampuni ngapain ada penebusan? Loh, penebusan itu bukan karena diampuni, karena memang Loh. kau layak tempatnya ada di situ nih. Ini kan ada hadisnya nih. Nah, barang siapa yang melanggar dari hal tersebut, lalu Allah menghukumnya di dunia, maka itu kafarat baginya. Dan barang siapa yang melanggar dari hal-hal tersebut, kemudian Allah menutupinya, maka urusannya kembali kepada Allah. Nah, menghukum orang yang jahat,
menyelamatkan orang benar itu adil. Tapi di agama kau, orang benar justru dihukum untuk menyelamatkan orang jahat. Makanya aku bilang agama Kristen ini agama berpihak kepada kejahatan. Karena yang diselamatkan orang-orang jahat nih. Kalau di kami kan yang selamat orang-orang benar, orang fasik yang masuk neraka. Tetapi dia tertikam. Nah, lihat dengan teman-temannya, kita terima saja teman-teman ya. Memang begini cara berpikirnya Kristen. Ya kita mau apa? Bagi mereka itu adil itu ketika Tuhan melimpahkan kejahatan kepada orang yang nggak jahat. Kalau kita kan terbalik. Jadi bagi Allah orang kafir itu jahat. Nah, kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, ini aku tanya samamu. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tuhan yang mana yang menimpakan kejahatan kepada Yesus? Allah Bapa kepada Tuhan Yesus. Berarti Allah Bapa tidak mengasihi Yesus. Bukan mengasihi, kan ada Yohanes 3 ayat 16. Itu kan mengasihi. Iya, Yohanes itu cuma 3 ayat klaim 16 doang, tapi malah menimpakan kejahatan orang lain kepada Yesus. Mengasihi nggak itu kalau menghukum anaknya atas kesalahan orang lain? Ini kan tertulis Yohanes 3 ayat 16. Iya, saya tanya ini. Berarti kau akui kalau memang Bapak itu cuma omong-omong, anaknya dibunuh untuk menyelamatkan kalian. Ya kan ini Yohanes 3 Dan Tuhan ayat 17. Bapa menimpakan kepada Tuhan Anak kejahatan orang-orang Kristen supaya orang Kristen masuk surga dengan kejahatan mereka. Ditebus. Ditebus ya. Jadi yang menebus itu adalah anak. Sehingga orang Kristen ini tidak lagi perlu bertanggung jawab terhadap dosa mereka. Tuh nggak perlu tanggung jawab. Mana ada tuh ayatnya? Silakan buat apa? Loh, memang kalau orang Kristen berzina, saya tanya, kau dihukum nggak kalau berzina? Dihukum, maksudnya di dunia ini. Mana dalilnya Yesus menghukum kau di dunia atas perbuatan dosa kau? Tuhan Yesus menghukum. Lah kalau gitu kau dihukum juga ngapain kau? Ngapain sih Yesus ini menebus-nebus dosa? Ternyata kau dihukum. Kalian juga ngapain kalian itu kalau kalian ada penebusnya? Loh, silakan aja buat dosa. Kami bukan masuk surga karena Yahudi. Enggak lah, tidak boleh kami berbuat dosa karena kalau kami berdosa ada kafarat dari Allah. Ini penebus. Iya. Inilah penebusmu. Kau masuk surga itu, neraka itu bukan karena kau menebus aku, tapi karena kau memang kafir. Kan aku bilang karena kau kafir. Ini loh. Kan aku bilang di sini nih. Kok menyangkal? Aku nggak menyangkal. 4969. Iya, kan aku tadi sudah baca. Saya sudah baca. Saya tidak mau mengulangi loh, bro. Iya, ini saya tahu. Loh, itu hadis apa itu? Ini nih, hadis Sahih Sahih. berapa? Iya, Allah kan ampuni itu. Ini hadis Sahih Bukhari nomor 17. Bukhari 17. Iya, gimana ini Kristen-Kristen ini? Beda kali kelas agama kita. Di agama kami, ketika kami berdosa, kami menanggung dosa kami sendiri. Kok menanggung? Itu ada tebusan kok. Itu artinya menanggung. Kami tanggung dosa kami kok, buktinya kami dapat kafarat. Itu kan itu kan sudah nanti di akhirat, Dek. Di dunia ini kami tanggung dosa kami sendiri, Dek. Tuhan kau kan menanggung dosa kau di dunia ini. Di dunia kalau dia hisab nanti, kalau nanti dia hisab, kau kan memang kafir, memang matinya kau masuk neraka. Tanpa ada aku kau tetap masuk neraka. Gimana ini berbolak-balik. Tapi tanpa kita, gimana kalian ditebus pada hari kiamat? Tanpa Yahudi dan Kristen, gimana kalian ditebus? Cherry, ada ukti perempuan bernama Cherry lagi nonton saya. Cherry, saya bukan pembantu dan budakmu. Kamu chat saya seperti ini, nggak ada urusannya dengan saya. Kalau kamu lebih jago menjelaskan agama Islam kepada si Elora, kau yang naik ke sini, Cherry. Jangan gara-gara kau kemarin berdebat dengan saya perkara fitnah kepada Kak Sarah dituduh hamil di luar nikah. Aku menyerang kau gara-gara kau menyalahkan Kak Sarah. Kau mencet aku begini. Saya bukan orang yang bisa kau atur, Cherry. Cherry ya. Cherry yang suka kasih gift sama Bang Zuma ya. Jangan mentang-mentang kau sering ngasih gift apologet Islam, aku bisa berpihak kepada kau, Dek. Saya di sini diskusi tidak mewakili kau. Saya berdiskusi mewakili diri saya. Hak saya bicara apa saja kecuali saya melanggar aturan Allah. Ya. Jadi tolong Cherry, jangan kau merasa lebih jago daripada saya. Ini Cherry ya. Ini ada akun perempuan bernama Cherry. Kemarin tersinggung dengan saya gara-gara saya bilang kau perempuan gak ada perasaan. Kak Sarah difitnah hamil di luar nikah, lalu kau salahkan Kak Sarah karena circle-nya salah. Lalu kau berdebat dengan saya di chat. Lalu ngapain kau bilang begini? Saya emosi kepada orang Kristen normal, saya manusia. Sedangkan Tuhannya Kristen aja emosi kepada umatnya. Kenapa salah saya emosi? Dan kau mencet saya begini, urusannya apa ini? Maksudnya apa, Cherry? Jangan, Cherry ya. Saya bukan orang yang bisa kau setir, Cherry ya. Karena saya itu mendengarkan nasihat ustadz saya. Kau bukan ustazah saya, Cherry. Jangan kau ganggu saya lagi diskusi. Ya, Cherry. Kepada Cherry, akun Cherry, teman-teman ya. Akun umat Islam.
Yang kemarin ketika bersama saya itu berdebat gara-gara dia typing di grupnya Ustadz Wafi ketika Kak Sarah difitnah hamil di luar nikah. Saya membela kehormatan Kak Sarah. Lalu perempuan ini dengan soknya mencet bahwa ya dia sendiri yang difitnah. Kembali ke topik. Ya nggak suka aku kayak gitu Eva, di chat-chat begini. Aku nggak suka sama perempuan ini ngechat aku begini. Kalau kau mau naik ke atas sini, kau yang jelaskan kepada Elora. Ambil posisiku bro, ya, sister ya. Oke. Saya sudah menjelaskan kepada kau berkali-kali, saya tidak mau mengulanginya. Kalau kau masih menganggap begitu tidak apa-apa. Nah, sekarang saya tanya, kalau ada bapak yang bentar dulu, jangan pakai berarti. Kau kan yang meminta begitu, kau kan yang mengatakan saya sudah mengulangi berkali-kali. Tidak ada di dalam Islam itu Tuhan kami zolim. Zolim itu artinya apa? Orang yang tidak berdosa mendapatkan kesalahan orang yang berdosa. Tidak, itu di Kristen. Yesus tidak berdosa, menanggung dosa orang berdosa. Di dalam Islam, Yahudi dan Kristen itu orang-orang berdosa, sama seperti Amsal 21 nomor 18, orang fasik tetap masuk neraka. Ada tidak adanya aku, kau tetap masuk neraka. Nah, sekarang kutanya sama kau jujur. Dalam agama Kristen, Tuhan kau membunuh anak kecil demi menyelamatkan bapaknya, itu adil nggak menurutmu? Kita masih tetap dalam konteks dosa dan tidak berdosa nih. Silakan. Tidak adil karena anak kecil itu tidak mampu membayar dosa, menebus. Oke, kalau gitu kenapa Tuhan kau membunuh anak Daud yang kecil ditulahi selama seminggu karena dosa bapaknya yang berzina? Oh, iya. Mana itu ayat? Nah nih. Iya memang sih. Tapi di mana tertulis itu karena apa tuh? Karena dosa Daud kamu bunuh. Ya ini saya tunjukkan. Anak Daud ditulahi selama seminggu. Ya. Itu kan apa tuh? Efeknya. Kan dosa memang tetap ada efek. Siapa bilang dosa tidak ada efek? Iya, saya tanya. Dosa pasti ada efek. Ya, efeknya itu kan pasti hancur. Ini Tuhanmu yang mentulahi kok. Tuhanmu yang mentulahi. Betul. Ya udah. Karena efek dosa Daud. Efeknya. Berarti gara-gara si dosa Daud si anaknya yang ditulahi. Adil nggak itu? Ya itu kan efeknya. Kalau kan kayak Adam dan Hawa. Efek nih nggak ngerti nih bahasannya, efek ini apa maksudnya nih? Coba. Setahu aku Tuhan kau yang menulahi, bukan efek. Efek itu adalah kausalitas. Kau tahu kausalitas nggak, Dek? Kausalitas itu aku yang berbuat, aku yang bertanggung jawab. Misalnya gini, misalnya akibat, kausalitas kan, sebab akibat. Kalau di sini itu bukan akibat itu, tapi memang Tuhan kau menulahi. Nih, ditulahi selama seminggu. Tuhan kau yang menulahi anak itu selama seminggu. Itulah efek akibat dosa, seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa kan melanggar adil Tuhan. Efeknya apa? Adil nggak Tuhanmu? Loh. Daud yang berzina, anaknya ditulahi seminggu, adil nggak? Coba ayatnya tunggu, saya mau lihat dulu. Ya, nih ya, oke. Ini tentang. Saya paling nggak suka saya paling benci perempuan laki-laki Muslim munafik, teman-teman. Saya sangat keras dengan mereka. Ditulahi seminggu. Jangan kau ya mentang-mentang kau bersama dengan ustadz-ustadz lalu kau membela orang yang memfitnah. Aku akan diam, justru aku akan membela kehormatan orang yang difitnah. Tahan dulu ya, Dek ya. Ditulahi Tuhan. Tapi kan tetap Yahudi dan Kristen itu penebus dosa kalian, penebus dari saksi dari neraka, penebus Muslim dari neraka. Aku udah menjawab, kami dapat kafarat. Udah aku jawab, kok nggak mau? Ya udah, terserah kau. Loh, kan udah aku tunjukkan hadisnya. Loh, saya juga tunjukkan hadis. Kita tuh penebus. Kan kami diampuni oleh Allah. Kok diampuni? Di sini tidak ada tertulis 49. Ada tadi kan hadis yang tadi kan udah kutunjukkan tadi. Iya, yang tadi kan aku tunjukkan. Hadisnya kan ada dua. Yang Sahih Muslim satu lagi kan aku tunjukkan Allah mengampuni dosa kami. Kenapa harus berulang? Saya tidak mau berulang begini loh, bro. Kita tuh maju diskusinya. Kita sudah tinggalkan ini. Kalau kau masih tidak terima jawaban saya, kan saya tidak harus paksa kau percaya kepada saya. Karena ya sudah terima karena menurut Sahih Muslim. Ya udah, kan, ini penebusmu dari siksa neraka. Yahudi dan Kristen, Islam tetap masuk surga, dak? Tetap. Tapi nggak, kalau tetap masuk surga, untuk apa ada penebusan dari siksa api neraka? Itu hak prerogatif Allah untuk membuktikan bahwa kalian itu berhak menerima hukuman yang keji dan kejam karena kalian adalah orang yang kafir. Kok berhak? Ini kan bukan kita yang lakuin. Dosa Muslim kan bukan. Dari mana kau bisa membuktikan kau tidak pernah melakukan dosa yang kami lakukan? Contoh. Iya, maksudnya pernah dosa. Contoh nih. Ketika ku bilang Nabi Daud itu tidak berzina, kau tuduh Nabi Daud berzina karena kau Kristen. Ku bilang Nabi Ibrahim itu tidak berzina punya gundik, kau Kristen, kau percaya Nabi Ibrahim punya gundik. Artinya, apa yang kami tidak benarkan, kau secara agama benarkan. Kau memfitnah Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Yakub. Kau bilang Nabi Yakub penipu. Maka dosa kau itu keji.
kami meluruskan orang Islam. Kau malah membenarkan fitnah orang Yahudi terhadap para nabi. Lalu kenapa kau malah mengaku lebih baik daripada kami? Saya Dari kan mana nggak kau bilang tahu kalau orang lebih Kristen baik. itu tidak pernah gini loh? Justru ketika kau jadi Kristen kau keji. Pertama, kau menuduh Tuhan itu menghukum orang benar demi menyelamatkan orang salah. Keji kau. Kau Justru benar, harus orang Kedua, benar yang mau menyelamatkan. Ya kalau Kan begitu cuma orang Amsal benar pasal yang bisa 118, menyelamatkan. Yuk, kan cuman orang benar. Kan di mana ada pernyataan Tuhannya Bani Israel, orang benar menjadi tumbal dari dosa-dosa orang salah, itu di mana itu diajarkan? Coba ajarkan sama aku dosa waris itu dalilnya mana? Ini saya kan buka di mana orang yang tidak bersalah itu. Saya bertanya dalil dosa waris, bahwa doktrin Kristen ini kan pokoknya kalau orang yang misalkannya, setahu aku bukan orang tapi domba, setahu aku domba yang menjadi penembus bukan orang, setahu aku dalam kitabnya orang Yahudi. Kan yang orang jadi penembus itu kan agama Kristen, sama seperti Dewa Molok. Yang menjadi penebus dosa itu adalah memberikan benda kita berupa hewan ternak yaitu domba yang tidak bercacat, sempurna. Kenapa? Itu bukti kita tulus. Itu kan di imamat ada namanya lembu yang tidak bercacat. Tidak ada perintahnya bagi Tuhan Bani Israel menumbalkan manusia yang tidak bercacat. Coba kalau ada, coba aku tunjukkan dalilnya. Yang ada itu di Kristen, memang butuh tumbal. Tumbalnya orangnya adalah Tuhan. Nih, aku tunjukkan dulu ya. Ini Tunggu dulu, yang kau saya lari jawab. dari kau kenapa kabur dari Tuhan Saya kau jawab yang Yesaya menilai? 53. Tunggu, Bentar, saya bentar, Yesaya Tuhan 53 kau ayat 9. Jangan kabur, ini sudah red herring. Iya, Tuhan itu, saya kau jawab itu. menulai. Udah silakan. Ini kan saya jawab tadi kenapa orang benar dijadikan penebusan dosa. Di mana buktinya? Lah saya nggak orang tanya yang kenapa. benar tidak berdosa. Kenapa saya tidak Nah, saya bertanya tanya, kenapa. saya mau jawab buktinya. Saya tidak bertanya kenapa. Saya bertanya mana ada Tuhan Bani Israel mengatakan bahwa menebus orang bersalah dan berdosa itu harus dengan adanya manusia yang sempurna menjadi tebusan tuh mana? Setahu aku kambing, domba. Yesaya 53 ayat 9. Yesaya 53. Ayat Coba 9. bacakan. Di situ kan dikutip juga sama 1 Petrus. Saya baca Yesaya Ya silakan 53. kau baca. Aku lagi tunjukkan Tuhan kau nggak adil ya. Yesaya 53 ayat 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia dan di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Itu artinya orang sempurna. Kalau cuma orang ini? sempurna, Kau kupikir kau mengutip ayat. Nih kalau ngutip ayat tuh kayak ya kan gini ayat ya. itu. Yesaya Apa 53 itu? ayat 9. Itu tafsiran kau, Dek. Tafsiran kau. Tafsiran terhadap- itu Ya ayat iyalah. Alkitab. Yesaya Mana di 53 situ ayat Tuhan 9. mengatakan orang yang sempurna yang harus menebus orang berdosa itu mana? Yesaya Nih, 53 ayat 9. kau tengok ini nih, kau Ditipu tengok ini tidak ada Tuhan dalam kau. Ini yang mulutnya. baru Tuhan keji nih, Tuhan biadab kayak gini nih. 2 Samuel Tuh. pasal 12 nomor 15. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Nih, apa salah anak ini ditulahi Tuhan coba? Itu kan karena efek dosanya. Jadi yang lain Iya, itu yang kena. berbuat dosa siapa? Yang berbuat dosa siapa? Daud yang Nah, yang mati siapa di sini? mati di situ anaknya, karena itu efeknya. Nah, Kan makanya seperti kan Adam dan pagan Hawa. sekali kan? Loh, Adam Pagan dan Hawa sekali kan kan, berbuat Edan? dosa. Yang mati keturunannya juga. Ah, gimana? Itu kan Mana sesuai di dalam Alkitab. kitab kau Tuhan kau pernah menciptakan manusia kekal? Enggak, maksudnya Adam. Adam kan berbuat dosa. Mana Terus- tunjukkan dosa, kalau tunjukkan dosa, tunjukkan dalil bahwa Adam terkutuk tuh mana dalilnya? Nah, saya kan bilang Adam kan melanggar perintah ya, Tuhan dengan memakan. mana dalilnya? Gara-gara dosa Adam, menurut ajaran Bani Israel, manusia mati itu gara-gara dosa Adam, mana dalilnya? Kenapa kau dari tadi itu cuma asumsi aja? Kenapa cuma asumsi aja? Ya, dengarkan baik-baik saudaraku. Kalau seandainya diskusi itu Enggak. pakai apa? Tunggu, saya jawab dulu. Kejadian 3. Dia jawab. Gimana dikatakan? Gara-gara Besok apa Adam ini? apa? Mau apa ya? Katakan.
Nggak tahu. Kejadian 3 ayat Bentar-bentar, kau cari dulu ayat, enggak, kau cari dulu ayatnya, saya mau ngomong dulu. Perhatikan baik-baik ya. Untuk kau Cherry, ya, aku bukan orang yang bisa kau atur-atur dan kau setir. Kalau kau memang lebih baik daripada aku, kau pertahankan dan perjuangkan agama Islam dari fitnahan dan hujatan orang kafir. Pertama, kau bukan circleku, kau kan sempurna. Kau kan bilang, kau ini adalah orang-orang yang circle-nya circle sehat. Kau circleku sama Kak Sarah itu bukan circle sehat, ya. Jadi tolong Cherry, urus saja dirimu, ya. Karena aku nggak kenal kau, aku nggak kenal sama kau, Dek. Aku kemarin itu kesel gara-gara kau typing di grup ketika Kak Sarah ingin tabayun, kau malah mengatakan Kak Sarah itu seolah-olah salah. Ya, aku cuma typing itu. Kalau kau sakit hati sama aku, selesaikan ini pribadi, jangan ganggu aku lagi pas diskusi ini. Ya, kecuali kau orang yang sempurna gitu loh, nggak apa-apa. Kecuali kau ustazahku. Ya, janganlah ini, jangan ganggu saya lah, Cherry. Makanya saya bilang, kalian kalau lagi saya berdebat, jangan ada yang chat, ada lagi DM, ada ini, nanti salah paham nanti ya. Cherry, tolong ya Cherry ya, saya lagi diskusi, lagi debat. Tidak ada urusannya dengan Anda. Anda tidak sudi, jangan nonton. Ada teman-teman, kemarin saya pernah berdebat dengan perempuan muslimah. Kak Sarah itu difitnah hamil di luar nikah. Saya tanya, siapa yang bilang? Malah si perempuan ini membuat sebuah typingan yang saya lihat itu malah kayak menyalahkan Kak Sarah gitu. Lu perempuan, nanti kalau lu difitnah lu jangan sampai ada yang ketawa sama lu ya. Itulah berdebatlah saya dengan dia. Ternyata memang perempuan ini ya mungkin karena dia lebih berilmu dari saya mungkin ya. Mungkin dia lebih berilmu, lebih soleha, lebih ya pokoknya lebih inilah ya kan. Nah, saya tidak layak gitu loh. Maka saya bilang, ya udah Cherry, kita nggak bisa satu circle, aku bilang. Seperti itu ya. Jadi ketika kau, kecuali si Elora ini pacar kau dia, sakit hati kau, aku diskusi sama dia. Aku nggak nyakitin hati dia kok, aku nggak menghujat si Elora kok. Kalau suaraku keras dan tinggi, bukan berarti aku menyakiti hati dia. Memang berulang-ulang, capek aku ngomong berulang-ulang. Ya, seperti itu. Tolonglah. Ini saya jawab nih gimana nih? Silakan, yang mana yang kamu Ini jawab, lanjut Dek? atau enggak ini? Iya, saya membahas tentang Tuhan menulai ini loh. Kan kamu bilang Tuhan Iya, yang itu kan menghukum efek anak. dosa. Iya, berarti adil gitu. Oh, itu kan sesuai, kan Tuhan bilang kalau kita berdosa kan kita mati, upah dosa mati, kematian. Yang mati di situ siapa? Yang berdosa atau yang tidak berdosa? Yang anaknya, efeknya kan seperti Anaknya Adam dan berdosa. Hawa. Yang mati ya, anak-anaknya. Anaknya berdosa, Anaknya belum berbuat dosa, belum. tapi mati. Mati kan efek dosa karena Gimana kayak nih anak ceritanya, Adam. bro? Loh, Jadi anak-anak orang yang Adam berdosa kan orang mati lain yang juga. kena gitu. Jadi yang Loh, berdosa itu anak-anaknya siapa? Adam, Ya mana dalilnya? Anak-anak Adam mati keturunan karena Adam dosa. kan itu kan mati karena dosa. Adam Iya, berbuat dosa. mana dalilnya Adam yang berbuat dosa kita mati gara-gara Adam? Mana dalilnya? Tunggu, Siapa yang Roma. ngajarin? Kita perjanjian. Oh, Paulus. Yang saya tanya itu Tuhannya Bani Israel. Tadi juga kamu membawa ajaran Paulus. Tadi itu saya sudah bantah. Memang Paulus mengajarkan ajaran yang Paulus. bertentangan dengan ajaran. Iyalah, Roma itu kan ajaran Paulus. Kamu coba deh lihat. Iya. Dalam kitab Ibrani dikatakan tidak dapat diampuni dosa tanpa penumpahan darah. Itu Paulus bilang dalam kitab Ibrani. Tapi Yesus berkata, dosamu yang banyak itu diampuni karena kamu banyak berbuat kasih. Artinya terbukti ajaran Paulus dengan Yesus kontradiksi. Nah sekarang kamu juga. Yang saya tanya itu adalah, di mana tertulis, setahu saya, di dalam ajaran orang Yahudi, justru Tuhan mengampuni dosa orang berdosa dengan memberikan kepada mereka solusi. Apa itu? Mengorbankan hewannya. Hewannya yang tidak bercacat. Bukan Tuhan yang bercacat, bukan manusia yang bercacat, karena Tuhan jijik dengan pembunuhan manusia. Tapi justru kamu Kristen, orang yang tidak berdosa menanggung dosa orang yang berdosa. Di kami, orang fasik menanggung dosa kami nggak masalah, karena memang fasik, orang berdosa memang. Orang dosa menanggung dosa apa salahnya? Di kalian orang yang tidak berdosa menanggung Orang dosa. fasik Anak nggak kecil- mampu. Orang fasik nggak mampu menanggung dosa kita. Anak kecil itu So, mampu, harus orang benar, menantul. karena cuma orang benar. Ya udah, orang anak kecil ini Ya, mampu. cuma orang yang Istilah benar Tuhan. yang mampu. Ya udah, ini mampu Maksudnya? anak kecil ini. Anak kecil ini mampu.
Itu kan efek dosa. Saya kan udah bilang. Kamu tahu Efeknya. nggak Kan efek kita- dosa itu maksudnya apa? Saya nggak ngerti. Di sini Tuhan loh yang langsung mengambil keputusan untuk menulahi anak itu. Anak ini mampu nggak? Iya, kan Di dalam Imamat pasal 10 nomor 20, orang yang berzina dengan istri orang itu harus mati. Daud mati nggak? Daud mati, akhir hidupnya mati. Mati karena apa? Apa? Matinya karena apa? Karena dia berzina dengan Betseba. Oh enggak. Nah, yang mati berzina, Itu kan perbuatan dosa. yang mati karena gara-gara berzina sama Betseba itu siapa? Yang mati, yang dimatikan Tuhan gara-gara si Daud berzina itu siapa? Ini anaknya, Udah ya, karena itu efek kita sudah dosa. tunjukkan teman-teman ya. Memang paradigma Islam dan Kristen itu beda, jauh kelas, jauh banget. Di Kristen itu orang yang tidak berdosa, anak kecil itu bahkan Tuhan sendiri yang menghukumnya, padahal dia yang tidak bersalah. Tapi kalau di Islam, ya orang berdosa memang masuk neraka, matilah kau dimakan cacing, kau yang kafir kepada Allah kok. Kalau di Kristen enggak, di Kristen itu Tuhannya membunuh anak kecil demi menyelamatkan si Daud yang menikmati Kok demi Betseba. menyelamatkan? Mana ada ayatnya saya bunuh Loh, anak Daud ini kan- supaya menyelamatkan Daud Daud. diampuni Mana nggak ada dosanya ayatnya itu? setelah itu? Daud diampuni nggak setelah itu? Daud diampuni karena kan Tuhan mau. Nah, Bukan karena alasannya. karena dia- Nah, alasannya bukan karena dibunuh. Dibunuh anaknya. Nggak ada Anak alasannya ini tertulis. dihukum Tuhan gara-gara efek dosa, kau bilang. Ya, efek dosa. Lalu Daud itu diampuni karena apa? Karena Tuhan sendiri yang mengampuni. Berarti Kan bisa ada diampuni tertulis, tanpa saya penumpahan darah. mengampuni kamu. Berarti sudah kau akui sekarang Nggak ada bisa tertulis. diampuni tanpa penumpahan darah. Kan Tuhan ampuni juga. Iya, berarti kau akui sekarang yang argumen yang pertama tadi bahwa Tuhan bisa mengampuni tanpa penumpahan darah. Tuhan bisa mengampuni tanpa. Tuhan bisa mengampuni karena bisa. Kan karena Tuhan Yesus kan bisa Berarti dalam kitab Ibrani itu bohong karena tidak bisa Oh, diampuni tidak. tanpa. Loh, gimana Kan ini salib Tuhan sebenarnya? Yesus untuk masa lalu juga. Salib Yesus untuk masa lalu. Untuk yang sebelum Tuhan Yesus datang. Berarti maksudnya. semua penjahat zaman dulu itu semua masuk surga gara-gara ditebus Yesus. Oh, tidak, intinya kan percaya Tuhan maksudnya. Siapa orang masa lalu yang percaya Yesus? Maksudnya percaya Mesias yang akan datang. Ya siapa orang masa lalu yang percaya Masias? Lo kan nabi-nabi sama kejadian. Ya siapa? Nabi-nabi. Siapa? Yang menubuatkan Nabi Mesias Daud datang. percaya sama Yesus nggak? Kan orang pasti masuk surga, orang benar mati menebus dosa. Itu ya teman-teman ya. Udah kita ulang orang lagi ya. berdosa, berarti orang berdosa menebus orang berdosa. Nggak ada kayak gitu. Kau yang nyimpulin gitu. Loh, Mana ada orang kalian berdosa kan menebus orang berdosa? kan Uni Rifa bilang sendiri, kita berdosa, orang Muslim berdosa. Orang fasik menebus orang benar. Loh, tapi kan kalian bukan orang benar, kalian tetap orang berdosa. Kan saya bicara hadis tadi. Kan saya bukan Iya saya. betul, kalian kan Di tidak hadis tadi kan- berarti Amsal Di hadis Amsal tadi 21 ayat 18 tidak bisa dipakai untuk kalian. Definisi Karena orang kalian benar bukan apa? orang benar. Loh, Karena kok kamu kalian yang kan nentukan- kita semua, Loh, kok kita kamu semua yang- kan bukan orang benar. Kok kamu yang nuduh? Kenapa yang kamu menentukan kami orang benar apa tidak? Loh, Dalam Kak, perspektif Uni Rifa Islam, berdosa atau tidak? Kalau dosa sudah diampuni Allah menjadi orang benar. Enggak, Dek. sebelum itu kalian berdosa Iya atau kan kita tidak? bicara konteks hadis tadi. Hadis tadi kan dosa orang sudah diampuni. Ya itu kan di 4969 tidak ada tertulis Orang itu sudah masuk surga. Orang itu masuk. Ya di hadis yang lain kan ada. Kok malah kau Ya tolak? 4969 kan tetap itu. Iya tapi kan tetap para ulama jadi- kami loh. Kenapa kok Kristen gini memaksakan diri ya teman-teman ya? Jelas memaksakan dikatakan. Ya kan saya sudah bawa hadis yang sahih juga bahwa kami diampuni dosa dulu. Setelah dosa Kok kami diampuni dosa dulu? Di Ya kan, 4969 enggak ada. Ya di ayat yang satu Iya, lagi, di tahu. hadis satu lagi yang sudah saya tunjuk. Iya, maksudnya di Bukhari ada, tapi di Iya. Muslim I- 49 Iya, terus masalahnya apa? 469 di Sahih Muslim itu Iya. tidak tertulis sudah Kok diampuni maksa? dulu baru Dek, kok ditebus. maksa, Dek? Dek, kenapa maksa, Dek? Berarti kan enggak ada tertulis di kan Iya, harus menurutmu. tebusan dulu. Kan menurutmu, saya sudah jelaskan. Oh, menurutmu kan itu tertulis eksplisit. Inilah Iya, secara penebusmu. eksplisit juga dikatakan bahwa kami diampuni dosa kan di situ. Karena Naluri penjajahnya jangan nampak kali lah, Dek. ya Maksudnya karena gitu ada loh, penebusnya. memaksakan- Ini Nggak ada di situ karena ada karena. penebusnya dong. Ya mana kata Bagaimana? karenanya? Mana kata karena? Coba Loh, jangan itu kan nambah-nambah ya hadis kami lah. Mana Tidak ada kata karenanya? karena, maksudnya itu Mana karena di inilah situ? penebusmu. Ah inilah kenapa Tidak aku ada bilang kata kalian itu. karena.
Ya udah kalau gitu kamu memaksakan pendapatmu pribadi deh. Loh, ini kan Allah yang bilang inilah penebusmu. Itu salah dak Allah bilang? Enggak salah. Ya makanya itulah penebus kalian. Ya apa salahnya? Kan orang fasik menembus orang benar. Yo, kalian bukan orang benar, tetap orang karena kalian juga berdosa. Loh kan dia diampuni Loh. Allah. Kalau udah ini kenapa ini Nggak. adik kita ini? Dek, dalam Nggak Islam ada. itu orang yang dikatakan benar itu orang yang sudah diampuni oleh Allah dosanya. Tapi kan ini bilang sebelumnya, kan hari kiamat kan belum diampuni kalian. Kan Allah Harus sudah diampuni. ditebus dulu. Kan ayatnya sudah dikatakan Allah mengampuni dosa. Banyak orang Islam membawa dosanya, lalu Allah mengampuni dosa itu. Maka jadi orang benar dong. Maka ditebus sama orang fasik. Tidak. Maka betul lah Amsal dengan Al-Qur'an dan hadis orang Oh, benar. Loh, kok tidak? Kok dia Karena bilang kalian tidak? bukan orang benar kan tetap Definisi benar apa dalam agama Islam artinya? tidak berbuat dosa. Mana Maksudnya tertulis? Coba. definisi benar sempurna itu maksudnya. Mana tertulis di Al-Qur'an dan hadis bahwa orang benar itu orang tidak pernah berbuat dosa, mana coba? Oh, berarti kalian percaya berarti orang benar itu berarti Apa? orang berdosa ya? Orang benar itu orang yang telah diampuni oleh Allah. Iya betul. Saya juga Iya. Kristen juga kayak gitu diampuni. Tapi sebelumnya maksudnya. Loh, apa ini? Kok Sebelum Kristen kalian- diampuni? Kalau memang kau Kristen diampuni dosamu, pertanyaanku, kalau kau berbuat dosa kau masuk surga atau masuk neraka? Kalau Setelah- berbuat dosa, Kalau besok kau berbuat dosa, masuk surga atau masuk neraka? masuk surga karena dia kalau minta ampun. Percaya. Berarti masuk, bisa minta percaya. ampun, berarti bisa minta ampun. Percaya dulu. Iya, berarti bisa minta ampun sama Tuhan kau berarti. Masa nggak bisa? Ya udah kalau gitu ngapain Tuhan kau mati? Ya mati kan ada solusinya. Kalau kalian kan nggak ada solusi. Solusinya kan orang Yahudi. Penebusnya, Mana ada? penebus Muslim kan orang Kok nggak ada Yahudi solusi? Kristen. Iya, solusi kau kan ke Tuhan kau harus mati kan? Yo, solusi orang Muslim itu orang Yahudi dan Kristen. Bukan, solusi Solusinya. kami adalah bertobat. No, tidak. Itu ada penebus, Loh, kok penebus, tidak? Kok kau yang penebus masak? dari siksa api neraka. Teman-teman, kok kita yang masak di kitab dia, apa yang dia paksakan ke saya itu tidak dipahami begitu umat Islam. Tapi dia memahami begitu di agamanya, bahwa di agama dia jalan lanjut Je, ini mau sholat asar dulu deh. Di agama dia memang dia ditebus sama orang benar. Kok dia Ya. pula yang masa kita? Di dalam Al-Quran itu, di dalam hadis itu dikatakan Allah mengampuni dosa. Diampuni dulu sama Allah dosa. Jadi orang benar kami. Maka kami ditebus Tidak. orang benar, ditebus orang fasik. Loh, kok tidak? Karena Kok di tidak? 4969 kan enggak gitu. Saya tahu di Ya. Bukharinya. Ya, Di kan hadis 4969 itu kan bukan cuma satu. Iya, tapi kan tertulis inilah penebusmu dari Yang siksa api Islam di neraka. sini Jadi penyelamat ya dong. udah. Enggak lah. Penebus kan artinya menyelamatkan. Nah, justru di sini dalam kitabmu yang menjadi juru selamat iblis itu ada nih. Apa? Orang Kristen itu diserahkan kepada iblis dulu, baru jadi kalian selamat. Nih. Ayatnya ada ayatnya ya. Ada lah. 1 Korintus enggak. Tapi kan kalian juga harus ke neraka dulu kalian. Enggak ada. Diselamatkan Allah kami. 1 Korintus pasal ke-5 ayat 5 nih. Nah, ini kalian nih. Pokoknya kalian itu solusinya kalau nggak pakai iblis, kalau nggak pakai anak kecil, kalau nggak pakai Tuhan yang tidak berdosa, kejam kali Tuhan kalian ini ya. Berapa satu? Ini jelas nih. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan. Berarti berkat iblis kau selamat. Katanya kau yang menyelamatkan Yesus. Tuh. Itu Kristen tuh pokoknya jadi Selamatkan. selamatnya kalau nggak anak kecil yang pokoknya yang jadi selamat tumbal. Loh. Ini kan Tahu menganjurkan dosanya. Tubuhnya Iya, maksudnya. kepada siapa diserahkan? Kepada iblis diserahkan. Ayo udah, makasih. Jay lanjut Jay, capek kali aku mutar-mutar itu. Yang di YouTube, terima kasih ya. Nandar maju Nandar, aku mau sholat asar dulu, mau mandi sore. Mau sholat Oh, asar. saya juga mau makan ini. Udah siap makanannya. Teman-teman ya bedanya ya. Orang fasik masuk neraka, orang benar masuk surga. Di Kristen, orang jahat, orang fasik, pesundal, ular beludak masuk surga. Yesus menderita karena mereka. Anak kecil tak berdosa ditulahi Tuhan gara-gara bapaknya yang berzina. Dan ini dikatakan ajaran adil teman-teman. Makanya aku bilang ini justru ajaran psikopat. Orang yang nggak salah menanggung dosa orang yang nggak tahu gitu loh. Ya begitu teman-teman ya.
Iblis menjadi penebus dosa Kristen, anak kecil menjadi tumbal dosanya Daud. Kristen tumbalnya adalah Tuhannya sendiri. Kalau kita dikatakan orang Yahudi adalah tumbal kita, ya ada nggak ada kita tetap Yahudi masuk neraka sama Kristen. Kenapa? Karena mereka kafir. Beda kelas emang Islam itu. Islam itu adil agamanya. Orang benar pada tempatnya, orang salah pada tempatnya.